Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Manajemen Keuangan. Nama saya Ahmad Kautsar dari Universitas Negeri Surabaya. Yang di kesempatan kali ini kita akan membahas di pertemuan ketiga, di mana kita menganalisis laporan keuangan manufaktur dan perbankan. Sebelumnya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, ya. Bagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman sekalian, kita berada di minggu ketiga pada mata kuliah manajemen keuangan, di mana minggu ketiga di sini kita membahas mengenai financial statement for manufacturing companies, services companies, and bank. Ya. Di pertemuan 3 dan 4 di sini, kita membahas mengenai kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang benar-benar real dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga kita bisa akses bersama laporan kinerja keuangannya, laporan keuangannya juga, dan kita bisa menilai bagaimana kinerja perusahaan itu di tahun yang tersebut. Ya, pertama-tama kita terlebih dahulu harus mempersiapkan bahan ajar di pertemuan ketiga ini, yaitu laporan keuangan yang real yang bisa kita download dari webnya Indonesian Stock Exchange atau IDX. Ya, pertama-tama kalian bisa buka di lamannya Google, kemudian kalian pilih IDX. Ya. IDX adalah inisial dari Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia, di mana di sini akan tersedia berbagai macam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di seluruh Indonesia. Ya, pertama kalian klik IDX di Google, kemudian kalian pilih yang paling atas sendiri ada idx.co.id. Ya, di sini akan berisi mengenai informasi pergerakan dan volatilitas saham yang ada di Bursa Efek dan juga beberapa laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Tentu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ini adalah perusahaan yang memiliki kapasitas yang sudah besar, yang sudah IPO, yang bisa dikenal dan sifatnya adalah TBK, perseroan terbatas yang TBK atau terbuka, sehingga beberapa saham dimiliki oleh publik, yang mana di pasar modal ini kita membahas perusahaan-perusahaan yang membuka kesempatan publik untuk menjadi pemilik di perusahaan tersebut. Pertama-tama kita harus mengenali terlebih dahulu, teman-teman. Apa saja sih perusahaan yang ada di IDX ini? Ya, kita bisa lihat di data pasar, kemudian di bagian laporan statistik, kemudian di statistik. Sekali lagi, di data pasar, laporan statistik, kemudian Anda pilih yang statistik. Kalian klik yang statistik, nah nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah layar indeks statistik. Kemudian kalian pilih di sini yang tahunan, ya tahunan. Statistik tahunan dan pilih jangan yang tahun 2024 karena 2024 ini sedang berlangsung. Maka kita harus sesuaikan dengan tahun penuh yang sudah berjalan sebelumnya, itu 2023. Nah, di sini 2023 sudah tersedia file bernama IDX Yearly Statistik 2023 yang bisa kita unduh langsung. Ya, kalian klik aja unduh, kemudian kalian buka ya di bagian kiri atas di sini, kanan atas sorry, ya file IDX Statistik yang nanti isinya seperti ini teman-teman. IDX Statistik IDX Yearly Statistik 2023 dari Indonesian Stock Exchange. Ya. Nah, dari sini kalian akan mengenal beberapa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan laporan keuangannya bisa tersedia dan kita akses secara bebas. Apa saja perusahaan tersebut ya di halaman uh, nah ini di halaman 52 ya dari 265 halaman di sini terlihat bahwa terdapat 857 perusahaan 857 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, kalian nantinya menganalisis laporan keuangan manufaktur yang tersedia di laporan bursa di indeks statistik ini, setiap mahasiswa harus berbeda-beda, ya, sehingga nanti di kelas kita bisa kombinasikan mana perusahaan yang sedang mengalami
eee, kondisi yang baik, mana perusahaan yang sedang mengalami kondisi yang buruk, mana perusahaan yang kinerjanya meningkat, mana perusahaan yang kinerjanya menurun, ya. Dari 857 ini, kalian wajib mendownload perusahaan dengan nama yang berbeda-beda, ya. Di sini ada banyak sekali kategori, kalian bisa lihat kategori tersebut pada bagian bawahnya di halaman 53. Di sini ada kategori energi, ya, ada A1 oil, gas, dan coal, ya. Jadi sektor pertama adalah sektor energi, dengan subsektor pertama adalah oil, gas, dan coal. Nah, di sini ada beberapa, ya, ada nama-nama yang sudah tenar di situ ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian ada juga nanti kita bertemu dengan A2 atau subsektor alternatif energi pada sektor energi. Ya, tadi pada sektor energi. Ya, satu ada subsektor juga. Nanti di sektor kedua, teman-teman sekalian, ada basic materials, juga ada subsektor basic materials, ada subsektor yang lain juga. Nah, oke. Di subsektor basic material ternyata tidak ada subsektor industrial, di sini ada industrial good, ya, ada juga subsektor industrial services, ya. Nah, silakan nanti kalian mendownload di sini. Dan yang perlu kalian ingat adalah selain kalian harus mengenal perusahaan tersebut, kalian harus mengingat-ingat kode ini, teman-teman. Ya, ada Blue, ada CRSN, ada Dian, ada Icon, ada IDX, ya. Misalnya di sini kalian mendownload, oke, di perusahaan Tobacco. Ya, Tobacco ada PGRM, ada HMSP, ada ITIC, ada RMBA, ini pasti kalian kenal juga, ada WIMM, ya, atau WIM ini. Nah, ini untuk perusahaan rokok yang ada di Indonesia, dan seterusnya, banyak sekali jenisnya. Oke, dari sekian banyak ini, silahkan kalian pilih satu perusahaan manufaktur yang akan kalian download dan kalian akan pelajari bagaimana kinerjanya. Oke, setelah kalian pilih, misalnya di sini, saya memilih sektor chemicals, yang salah satunya adalah identitasnya atau kodenya adalah KF. Nah, oke, kita download KF. Ya, KF itu kita klik dulu dari di IDX ya. Kalaupun kita ulang di IDX, ya, klik di Google IDX, IDX data sendiri, pilih perusahaan tercatat, pilih laporan keuangan dan tahunan. Oke, pilih perusahaan tercatat, pilih laporan keuangan dan tahunan. Setelah kalian klik, ya, di sini kalian masukkan tadi kode company-nya. Ya, bukan nama perusahaan juga bisa, kodenya juga bisa. Tapi karena tadi saya sudah memilih untuk menganalisis KF, maka di sini saya masukkan KAEF. Oke, KAEF adalah perusahaan yang bergerak di bidang kimia dan juga pengobatan ya, atau obat-obatan yang saya tertarik untuk meneliti perusahaan tersebut. Bagaimanakah kinerjanya untuk KF? Ya. Kita klik dulu KF, kemudian kita pilih yang tahun berjalannya sudah penuh. 2024 ini kita sedang berjalan, maka yang sudah terjadi adalah 2023. Kita pilih 2023, kemudian kita klik tahunan. Ya, kita klik tahunan. Kalau sudah, kita pilih terapkan. Ya, 2023 boleh, 2022 boleh, 2021 boleh, dan kita yang pasti harus pilih yang tahunan. Karena tahunan ini sudah berisi tentang kinerja selama 12 bulan. Oke, dari sini di bawah, kalian bisa scroll ke bawah. Di sini ada beberapa informasi, ada beberapa data yang bisa kita download. Ada LK final kimia farma dan seterusnya ya. Nanti kira-kira file yang laporan keuangan itu eh, ukurannya lebih dari 1 MB, lebih dari 1 MB ya. Jadi nanti kalian cek satu-satu di sini karena setiap perusahaan memiliki kode file yang berbeda-beda. Ya, misalnya ini financial statement 2023 tahun KF. Ya, kita klik. Nah, di sini ada 630 KB. Kita coba buka. Teman, oh ternyata seperti ini bukan ya. Jangan ambil yang seperti ini, tidak bisa kita analisis. Kita cari lagi ya, laporannya KF. Oke, di sini ada LK final kimia farma KF 2023 yang paling bawah sendiri. Kita klik. Oke, kita cek di bagian atas di sini 3,2 MB, 3,2 MB. Nah, di sini oke, ini potensi menjadi laporan keuangan yang
akan kita analisis, kita buka. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ya, ini sudah benar. Ada 252 halaman, 100 lebih lah, 100 lebih, rata-rata 100 lebih. Dan ini masuk 252 halaman dan memuat antara informasi kuantitatif dan informasi kualitatif. Ya, tampilan depannya seperti ini, biasanya diiringi oleh tanda tangan pemiliknya. Di sini ada direktur utama, ya, tanda tangan bermaterai, real ini, sehingga ini menunjukkan keaslian dari laporan keuangan tersebut. Dari laporan ini yang sudah asli ini, kalian wajib mendownload dan juga melakukan cetak atau print di bagian ini, teman-teman. Ya, di bagian neraca. Neraca yaitu laporan keuangan kuantitatif yang dimulai dari akun yang namanya aset. Ya, aset, ada aset lancar, ya, aset tidak lancar, jumlah aset, ini laporan keuangannya. Kemudian ada juga liabilitas dan ekuitas. Ini adalah laporan neraca. Kemudian halaman selanjutnya di sini ada penjualan, beban. Ini adalah laporan laba rugi. Ya, ini wajib kalian download sampai dengan mungkin laporan perubahan modal ini boleh di-download, boleh tidak, sorry, boleh di-print, boleh tidak. Tapi sampai dengan laba rugi per lembar saham ini wajib di-print. Ya, wajib di-print. Oke, sampai sini. Yang lain silahkan tidak perlu di-print. Sudah. Setelah itu, kalian setelah memilih dari perusahaan manufaktur, kalian juga harus mempersiapkan file untuk perbankan atau keuangan. Ya, keuangan di sini kalau kalian lihat di indeks statistik, teman-teman, itu ada di sektor nomor 7, teman-teman. Sektor nomor 7. Sektor nomor 7 itu financials. Ada bank di sini. Ada beberapa bank, ada AGRO, ya, ada BBCA, ya, ada BBNI, ada BBRI, dan kalian juga satu kelas wajib memiliki atau menganalisis bank yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda banknya supaya tidak sama, sehingga nanti kalian bisa elaborasi bersama mana sih bank yang sedang sehat, mana bank yang sedang sakit, mana bank yang meningkat, mana bank yang menurun. Kita itu analisis di pertemuan kelima besok. Ya, sekarang pertemuan ketiga kita tidak analisis dulu, tapi kita perlu siapkan filenya. Nah, dari sekian ini ada sekitar 47 bank dan juga ada perusahaan finance, ini juga boleh, teman-teman. Sampai dengan BUMF, ini juga boleh, investment services juga boleh, asuransi juga boleh, ya. Pokoknya kategori 7 ini silahkan pilih, ya. Minimal di sini bank saja sudah ada 47 bank. Silakan kalian pilih berbeda-beda sehingga nanti bisa dibandingkan satu sama lain. Itu ya. Nah, caranya sama, setelah kalian sudah pilih, ingat kodenya. Misalnya di sini kita pilih kode, kita masuk lagi di sini ya, webnya IDX, pilih perusahaan tercatat, kemudian pilih laporan keuangan dan tahun. Masuk di sini, silakan masuk kodenya. Misalnya BMRI. BMRI, ya, kita kenal sebagai bank pemerintah yang terbesar di Indonesia ini. Kita coba analisis bagaimana kinerjanya, khususnya di tahun 2023. 2024 belum selesai, 2023. Dan kemudian periodenya kita pilih tahunan, karena di triwulan 1 ini berarti 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan secara utuh laporan tahunan. Oke, kita terapkan, kita set. Nah, di sini coba dicek, teman-teman, ada PMRI sudah benar, nama perusahaan sudah benar, tahun, periode sudah diaudit. Nah, ini silahkan pilih laporan keuangan yang akan dituju. Ada beberapa opsi file di sini. Silahkan nanti di-download, ya, di-download. Laporan keuangannya pasti ukurannya besar, tidak bisa dibuka ya. Laporan keuangannya pasti ukurannya besar, karena memuat beberapa informasi penting ya dari bank tersebut. Ya. Oke, kita cari yang di sini, Financial Statement 2023 tahunan BMRI. Dan, oke, kita klik di sini ada Annual Report 2023 BMRI ATT, ya, ATT 5 paling 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 besar sendiri. Kita klik, dari sini ada 1055 halaman.
ya 1055 halaman ya. Dari 1055 halaman ini ya kita cek nanti ada beberapa informasi kuantitatif yang bisa kita download. Yang kita download dari 1000 di sini kemungkinan nanti mulai dari halaman. Nah, ini ya. Dari 1000 halaman, teman-teman sekalian, yang lain tidak perlu di-download, silahkan pilih mulai halaman ini, mulai halaman laporan keuangan neraca di halaman 561 dari 1005. Tampilannya seperti ini, sama dengan yang tadi. Kalian download mulai kas, aset, kas, dan seterusnya sampai dengan total aset, ya. Kemudian neraca dilanjutkan dengan liabilitas sampai dengan liabilitas dan ekuitas yang paling bawah. Nah, ini liabilitas dan ekuitas ya, dana sirkah temporer dan ekuitas ini ya, sampai dengan di sini. Kemudian perlu juga di-print, dicetak yang pendapatan sampai dengan laba per saham ya, sampai laba per saham sampai di sini. Ini perlu kita print, kemudian kita tata laporan arus kas, perubahan modal bisa kita download, bisa enggak, bisa kita print, bisa tidak. Ya, terserah. Dari dua file tadi, teman-teman sekalian, kemudian kalian perlu elaborasi menjadi satu laporan atau kertas kerja yang akan kita analisis di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat serta pertemuan kelima pada mata kuliah manajemen keuangan. Ya, selanjutnya kalian buat seperti ini, teman-teman. Ya, kalian buat print-printan ya, kalian buat laporan, laporan yang dicetak fisik ya, yaitu diawali oleh cover. Covernya terdiri dari judulnya di sini ya, lembar kerja praktik keuangan, analis laporan keuangan, mata kuliahnya kita di manajemen keuangan. Kemudian yang kita analisis kita sebutkan perusahaan. Oke, di sini ada BMRI 2023 dan juga KF 2023 ya. Dan kita beri logo kampus kita. Kemudian oleh di sini siapa yang menyusun ya. Kemudian ada NIM, masukkan NIM kalian, kemudian masukkan kelas. Dan juga disebutkan di sini dosen pengampu. Kemudian dimasukkan data prodi, prodinya dari prodi apa? Di sini prodi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya dan tahun 2024. Ya, ini untuk di depan. Dan nanti kita akan kumpulkan ini sebelum UTS, teman-teman ya. Jadi sebelum UTS, laporan ini harus tercetak fisik dan nanti dikumpulkan untuk menjadi nilai tugas. Ya. Setelah cover ini, kalian memberi kertas pembatas dulu untuk memberikan keterangan bahwa yang kita bahas di sini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur terlebih dahulu, yaitu PT Kimfar ini atau KF ya 2023. Ini kita kasih pembatas, kita jadikan pembeda, kemudian ini datanya mulai dari neraca tadi ya, aset dan seterusnya sampai dengan liabilitas dan ekuitas. Ya, sampai dengan liabilitas dan ekuitas. Kemudian sampai dengan di sini ada laporan laba rugi ya, sampai dengan laba per lembar saham. Oke, kalau sudah kita buat lagi pembatas, teman-teman sekalian, yaitu untuk laporan keuangan perbankan untuk bahan analisis di pertemuan kelima. PT BMRI ini 2023, kemudian yang sudah kita print kita tata. Mulai dari BMRI di neraca ada kas, kasnya BMRI, sampai dengan total aset dari BMRI masuk, otomatis sampai total liabilitas dan ekuitas. Ya, liabilitas dan ekuitas. Nah, jumlah liabilitas dana sirkah dan temporer dan ekuitas di sini. Kemudian juga ada laporan keuangan laba rugi dari BMRI tadi mulai dari pendapatan sampai dengan laba per saham ya, sampai dengan laba per saham. Oke, di sini sudah. Kemudian ini tadi ada laporan perubahan modal, bisa di-print bisa tidak ya, terserah. Lah, kemudian yang terpenting dari eh, mata kuliah ini dan kinerja kertas kerja ini adalah kalian menyediakan kertas kosong. Ada satu halaman, dua halaman, tiga halaman, empat halaman, lima halaman, ya mungkin sekitar 5 sampai 10 halaman kosong, ya, untuk menjadi eh, lembar kerja kita menganalisis laporan keuangan perusahaan itu. Ya, jadi nanti mengerjakannya langsung di kertas ini, jadi kita tidak perlu lagi catatan. Kita langsung menulis
tulisan tangan di situ. Jadi kalian nanti setelah di-print, kalian jilid ya, jangan lupa setelah di-print kalian jilid, setelah dijilid nanti mengerjakannya di bagian kertas kosong untuk menilai apakah kinerjanya KF tadi baik atau buruk, dan juga kinerjanya BMRI tadi baik atau buruk. Nah, nanti kita kerjakan di sini secara bersama teman-teman ya. Jadi, laporan ini bermuat sekitar 20 sampai 30 halaman ya, kemudian kalian jilid, ingat perlu dijilid dan ada kertas kosong, itu yang penting ya. Nah, setelah itu kita baru bisa membahas bagaimana kinerja KS seperti yang kita rencanakan tadi. Di sini kan kita akan menjelaskan bagaimana kinerja keuangan dari KF ya, dari beberapa faktor. Oke, jadi kalian harus penuhi ini terlebih dahulu teman-teman untuk mengerjakan materi kita di pertemuan ketiga mengenai kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Ya, sekian dari saya. Siapkan semua bahan-bahannya, kita ketemu di pertemuan ketiga. Terima kasih.